Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra putri yang soleh solehah yang hebat. Marilah pada pertemuan kali ini kita awali dulu dengan berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma waryuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik putra putri, pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika. Kemarin sudah membahas bangun datar sedikit ya. Ini kita terangkan kembali dan nanti memperjelas tentang bangun datar. Baik, kita matematika tentang bangun datar atau juga bisa disebut dengan bidang datar. Nah, bangun datar adalah bangun yang permukaannya datar dan mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Nah, ini kan ada panjang dan lebar. Ini bisa dipanjang, yang panjang yang mana ini. Jadi ada panjang, lebar umpamanya. Tapi ini kan bagian atasnya menyatu jadi satu titik ya. Panjang lebar itu biasanya nanti ada panjang, ada lebar kan, ada dua sisi. Nah, ini kebetulan yang atas ini menyatu ya. Nah, contoh bangun datar seperti ini. Ini namanya bangun segitiga. Nah, segitiga ini titik sudutnya yang disebut titik sudut itu pada pojok-pojokan, titik-titik di pojokan-pojokan ini. Jadi di titik di pojokan ini ada titik sudut, jumlahnya ada 3 ya segitiga ini. Lalu ruas garis atau sisi, ya ini yang panjang ini ruas garis ya di sini. Lalu ini ada sudut. Nah, ini sudutnya, sudut itu yang ini ya, ada 3 juga. Nah, titik sudut ini adalah pertemuan dua garis ya, nanti akan bertemu. Nah, ini ada pertemuan dua garis akan sudut itu pertemuan dua garis akan membentuk sudut dan juga di situ akan ada titik sudutnya. Nah, jadi titik sudut itu di pojokan-pojokan sini. Lalu sudutnya itu yang ada di dalam ini. Nah, ini besarnya seperti ini. Lalu ruas garis yang ini ada 3 ya. Kita selanjutnya sekarang ke bangun datar nih. Bangun datar persegi atau bujur sangkar dulu disebut bujur sangkar. Ini jumlahnya 4 sisinya atau ruas garisnya, maka bisa disebut segi 4. Jumlah ruas garis, sisi, jumlah sudut, jumlah titik sudut sama 4 semua ya. Ada 4 ini, ruas garisnya ada 4, lalu titik sudut di pojok-pojokan ada 4, lalu sudutnya di sini ini ya ada 4 juga. Nah, semua segi 4 ya ada 4. Lalu yang kedua namanya persegi panjang. Bisa disebut juga segi 4. Bentuknya seperti ini, hampir sama dengan persegi tapi ini agak memanjang. Sisinya berbeda panjangnya. Kalau ini sisinya sama panjang yang persegi. Nah, ini sudah saya katakan untuk sisi atau ruas garis, jumlah sudut dan titik sudut sama, jumlahnya 4. Semua segi 4. Lalu jajar genjang ini ya bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa juga disebut segi 4. Nah, ini jumlahnya juga ruas garis, titik sudut, jumlah sudut 4 juga. Lalu yang keempat trapesium, bisa disebut juga dengan segi 4. Ini ada trapesium siku-siku yang ini trapesium sama kaki. Nah, ini ya sama karena ini segi 4 kan sama tadi. Ada ruas garisnya 4, titik sudutnya 4, lalu sudutnya juga ada 4. Kemudian yang kelima lingkaran. Nah, ini agak yang berbeda ya. Lingkaran ini jumlah ruas garis atau ini berupa sisi lengkung melingkar. Ini kan ruas garis atau sisinya kan melengkung 1. Lalu jumlah sudut, jumlah titik sudut kita ada yang mengatakan tidak ada pula yang mengatakan ada. Nah, kita mengambil yang tidak ada dulu. Untuk lebih lanjut nanti kita, ini memang agak berbeda, nanti bisa ke yang lanjut, bisa nanti ke pendapat yang kedua untuk sudut. Nah, jadi untuk lingkaran kita mengambil pendapat yang satu ini dulu, khusus untuk lingkaran yang ini karena memang
ini unik atau khusus sekali ya, bentuknya melingkar. Ya, kita mengambil aja sisinya ini yang melingkar ada satu, titik sudut sama sudut kita mengambil yang tidak ada. Nah, pendapat yang tidak ada. Seperti itu ya. Kemudian yang keenam, segitiga. Nah, ini segitiga ada banyak. Ini ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, ada segitiga siku-siku, ada segitiga sembarang. Nah, ini sisinya ada atau ruas garisnya ada 3. Lalu titik sudutnya ada 3. Lalu ini sudutnya ada 3 ini. Layang-layang. Nah, layang-layang ini karena sisinya ada 4 bisa juga disebut segi 4. Tadi sudah saya katakan semua segi 4 bentuknya yang ada 4 sisi ya. Jumlah ruas garis itu sisinya 4, titik sudutnya 4, sudutnya 4. Nah, lalu yang ke-8 ada, ini gambarnya segi 5. Segi 5 itu ya ini sisinya atau ruas garisnya ada 5, titik sudutnya ada 5, sudutnya juga ada 5. Ini adalah contoh bangun datar, masih ada bangun datar yang lain, mungkin segi 6, segi 8. Nah, banyak ya yang lain. Ini Pak Guru berikan contoh ini yang karena ini yang umum disampaikan ini ya, tapi juga ada tambahannya yang lain tadi segi 8, segi 8. Nah, nanti kalau segi 8 ya sama. Ada 8 berarti nanti ruas garisnya ada 8 atau sisinya ada 8, titik sudutnya 8, sudutnya juga 8. Segi yang lain ada mungkin segi 6, segi 8, segi 9. Nah, itu tergantung. Jadi menamakannya itu berdasarkan ini ruas garis seginya berapa. Nah, seperti itu. Walaupun ada nama-nama khusus seperti ini tadi. Contohnya persegi atau bujur sangkar. Ini kan segi 4 tapi punya nama khusus namanya persegi atau dulu disebut bujur sangkar dan yang lain. Kemudian kita akan memberi nama bangun datar. Nah, seandainya pada titik sudutnya di pojok-pojokannya itu dikasih angka misalkan A, B, C, D. Bagaimana cara menamainya? Nama bangun ini adalah persegi A, B, C, D. Ini untuk menamai A, B, C, D ini mengurutkannya kita urut abjad saja dari A, B, C, D. Walaupun misalkan disebut sudut di A, B, C ya boleh saja. Cuman biasanya nanti menuliskannya dari depan A, B, C, D. Nah, lalu banyak sudut. Sudutnya kan ini tadi sudut itu yang di dalam ini ya. Tadi kan sudah saya katakan ini sudutnya ya. Ini ada 4 sudutnya itu. Pas sudut itu untuk menamai sudut itu pas sudutnya ini kan di sini kan pas huruf A. Maka dikasih di tengah. Ini sudut A ini menamakannya sudut B A D. Nah, yang pas di sini nih dikasih di tengah nih. Lalu yang B ini dikasih tengah. Nah, sudut namanya A B C atau bisa dibalik juga C B A ya bisa. Nah, lalu yang C ini sudutnya B C D. Nah, C-nya dikasih tengah. Lalu yang D ini namanya sudut A D C. D-nya dikasih tengah. Nah, seperti itu untuk menamai sudut. Walaupun kadang ada yang menamakan sudut A, sudut B, sudut C, sudut C, sudut D. Boleh, tapi yang lebih tepat pakai 3 huruf seperti ini ya. Karena kalau ada hurufnya seperti itu, yang pas titik dikasih tengahnya. Kemudian banyak titik sudut. Nah, kalau titik sudut satu angka saja, satu huruf saja. Ini ada 4 yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D. Nah, ini titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D. Banyak sisi ada 4. Nah, sisinya itu ini A, B. Nah, sisi AB, lalu sisi B, C. Nah, lalu sisi C, D. Lalu sisi DA boleh atau A, D. Nah, ada 4 sisi. Nah, dibalik gimana Pak? Misalnya sisi BA ya boleh saja. Walaupun biasanya AB, huruf abjad ke AB, BC, CD, AD. Tapi dibalik boleh. Nah, yang ya seperti itu.
Jadi itu sudah jelas ya anak-anak kira-kira untuk materi ini bangun datar ya. Baik, selanjutnya kita ke materi selanjutnya, yaitu ke pembelajaran 4. Nah, pembelajaran 4. Nah, ini ke pembelajaran 4 pada buku 2D ya. Nih, jadi ini kita anak baca, lingkungan rumah perlu dibersihkan, buanglah sampah di tempat sampah, sapulah lantai dan halaman rumah, laplah debu pada benda-benda di sekitar, kuraslah bak mandi agar selalu bersih. Jika lingkungan bersih, hewan penyebar penyakit tidak akan datang. Nah, jadi kita harus menjaga kebersihan agar nyaman, tempatnya bersih, terhindar dari penyakit. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini. Ini menyapu di halaman rumah, membuang sampah di tempat sampah, menguras bak mandi. Nah, kegiatan manakah yang selalu kamu lakukan? Ya, ini harapkan anak-anak semua dilakukan. Kalau misalnya menguras terlalu berat ya, nanti biar ayah atau ibu nanti anak-anak membantu. Ya, kalau menyapu kan mudah, membuang sampah ya mudah di tempatnya. Kapan kamu melakukan kegiatan itu? Nah, mungkin kalau menyapu atau membuang sampah ya setiap hari. Kalau menguras mungkin kalau membantu ayah ibu ya mungkin berapa hari sekali, seminggu atau berapa hari, 2 hari, 3 hari ya, mungkin seperti itu. Siapa yang biasanya menguras bak mandi di rumahmu? Ya, kalau anak-anak mungkin kan kelelahan, mungkin belum, atau mungkin kalau udah bisa ya bisa aja nanti anak-anak menguras. Kalau belum bisa anak-anak membantu, mungkin ayah dibantu saya umpamanya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bawahnya penyakit demam berdarah menular melalui gigitan nyamuk. Kita dapat mencegah dengan cara membasmi nyamuk demam berdarah ya. Nyamuk demam berdarah itu sangat berbahaya, maka kita harus menjaga, terutama penampungan air harus ditutup agar tidak menjadi tempat nyamuk bertelur. Kalau ada kantong-kantong kaleng-kaleng bekas yang ada airnya dimasukkan tanah ya, dikubur. Nah, ini selanjutnya untuk yang halaman kedua tadi ini ya, membasmi nyamuk demam berdarah. Nah, ini silahkan dibaca anak-anak. Ini untuk materi ini baca ini tentang nyamuk demam berdarah. Ini ada pencegahannya untuk mencegah agar jentik-jentik sama telur nyamuk itu hilang sehingga nyamuk tidak berkembang biak. Ini ada 3M gerakan yang dilakukan agar nyamuk tidak banyak, yaitu M yang pertama menguras bak mandi, yang kedua menutup apa yang terbuka yang dapat menampung air, yang ketiga yaitu M-nya mengubur. Nah, mengubur yang kaleng-kaleng yang bisa menampung air tersebut. Nah, nyamuknya namanya Aedes aegypti atau Aedes aegypti. Nah, itu. Nah, ini silahkan dijawab berdasarkan pertanyaan berdasarkan bacaan di depan. Nah, rumah gambar. Nah, ini ada rumah, tentang rumah yang bersih ya ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini silakan dikerjakan, ini mudah. Ini juga mudah, sudah saya terangkan di depan matematika tadi. Mungkin itu aja ya anak-anak, ini juga sudah saya terangkan ya. Itu aja mungkin pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.